Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Saat ini spesial saya ingin berbagi mengenai saham. Mungkin sebagian dari Anda yang tidak mengenal saya bingung ya kenapa tiba-tiba saya bicara mengenai saham. Sebagai tambahan informasi, saya trading itu sejak tahun 2006 dan itu dimulai dari justru options yang merupakan turunan dari saham produk derivatifnya. Jadi kalau Forex Gold Online itu kan derivatif dari Forex Gold fisik, sedangkan option itu derivatif dari saham. Saya juga trading saham khususnya waktu itu di US dan sejak tahun 2010 saya trading saham lokal. Sebagai informasi bahwa hari ini diperkirakan BI akan mengumumkan suku bunga acuan. Sumber data saya ambil dari Trading Economics dan di hari ini Kamis 21 Juli jam 2.30 siang WIB itu ada pengumuman suku bunga acuan dari BI. Di sini disebutkan bahwa data terakhir suku bunga BI itu sekitar 3,5% kalau Anda perhatikan, dan 3,5% ini sebetulnya sudah terendah dalam sejarah perbankan atau suku bunga Indonesia. Kemudian juga 3,5% ini tidak naik dalam 18 bulan terakhir. Nah ini bahwa sebelumnya suku bunga itu terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 dan 3,5% ini terendah. Selanjutnya dari mulai sini sekitar 18 bulan terakhir tidak pernah ada kenaikan. Padahal sebetulnya negara-negara khususnya G20 yang lain kebanyakan itu sudah menaikkan suku bunga selain China atau juga Jepang dan Euro kemungkinan hari ini juga 21 Juli Kamis tetapi jam 7.15 malam WIB akan menaikkan suku bunga dari 0 menjadi 0,25% alias 25 basis poin. Jadi banyak sekali rata-rata negara-negara di dunia ini sudah menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena inflasi yang begitu tinggi. Sedangkan inflasi Indonesia sejauh ini yang saya perhatikan adalah 4,35%. Dan inflasi 4,35% ini merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oleh karena berdasarkan satu, inflasi yang semakin tinggi, kemudian juga bahwa yang kedua, banyak negara yang sudah menaikkan suku bunga, dan yang ketiga, bahwa pergerakan rupiah itu nyaris tembus 15.000 dan itu saya percaya ditahan 15.000 itu ada intervensi dari BI, itu asumsi. Maka menurut saya kemungkinan besar BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 3,5% berarti menjadi 3,75%. Jadi itu asumsi saya dengan beberapa alasan menyatakan memperkirakan bahwa suku bunga BI hari ini akan naik. Lantas dampaknya apa untuk pergerakan saham? Sebagai tambahan informasi, kalau misalkan suku bunga acuan naik, biasanya saham-saham sektor perbankan akan menguat. Ingat, biasanya. Kenapa? Ya salah satu sumber dari perbankan itu kan
bunga kredit. Kalau suku bunga acuan naik, biasanya juga diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit, baik itu KPR, kemudian pinjaman usaha atau untuk mobil, dan itu berpotensi membuat tentunya omset perbankan menjadi bertambah, otomatis juga berpotensi membuat tentunya pergerakan harga sahamnya itu menguat. Bagaimana kira-kira sektor perbankan yang perlu kita perhatikan? Kalau saya melihat adalah bank-bank besar saja yang blue chip. Misalkan kita buka saja langsung secara teknikal BBRI ya. BBRI itu salah satu bank terbesar di Indonesia, di samping Mandiri, kemudian BNI untuk negerinya, kemudian BCA. Kita konsentrasi saja di saham-saham sektor perbankan, karena memang saya sejak tahun 2010 konsentrasi di saham-saham ini. Jadi omset dari Forex Gold itu sebagian saya masukkan ke sektor real dengan membuka usaha, sebagian juga saya masukkan ke saham. Dan kalau di saham saya lebih ke arah trading tetapi yang long term. Biasanya menahan posisi sekitar 1-3 bulan saja. Dan di bagian lain juga memang ada yang investing yang sifatnya bisa menahan sampai dengan 1, 2, bahkan 3 tahun. Nah, kemudian kalau kita perhatikan BBRI, ini market live sudah open mengalami penurunan. Ini merupakan sebuah support setelah sebelumnya berhasil di breakout ke bawah dan kembali rebound di breakout ke atas. Dasar dari ini merupakan support itu dari history high ini, kemudian ini, dan beberapa kali setelah berhasil di breakout bounce ke atas. Kemudian ini juga bounce, ini akhirnya di breakout lagi, sehingga ini menjadi sebuah area yang perlu kita perhatikan, dan kemarin ini di breakout, sehingga seperti konsep support and resistance yang disebut dengan support become resistant atau resistant become support, maka ini tadinya resistant di breakout menjadi support baru, dan ini menjadi sebuah acuan kalau memang nanti suku bunga diumumkan naik, kita bisa melakukan entry di sekitar sini, di mana biasanya money management saya itu entry pertama 10% dari modal yang kita tradingkan untuk suatu saham, jadi bukan modal total. Misalkan Anda punya dana 100 juta, Anda mau trading saham sebanyak 3 emiten, BRI, BCA, atau misalkan Mandiri, nanti Anda bagi 3 atau bagi 4, baru nanti dibagi lagi alokasi dananya sebesar 10% untuk entry di buy pertama ini kalau kita mengacu ke analisa teknikal. Jadi jangan sampai pembelian pertama ini langsung 100% dari modal. Kalau saya biasanya simpelnya nanti akan saya terangkan secara khusus, tetapi simpelnya 10, 20, 30, 40 itu total, jadi ada 4 kali pembelian, itu yang disebut dengan averaging, dan tidak akan mungkin margin call karena ini bicara mengenai perbankan blue chip dan milik pemerintah Indonesia lagi, yaitu misalkan BRI, Mandiri, dan juga BNI. Jadi 10% di sini, jika skenario buruk terjadi, mengalami penurunan lagi, ini kita bisa buy lagi di sini sebesar 20%. Jadi simulasinya kalau 100 juta kita alokasikan untuk trading BRI, sementara yang lain-lain kita poskan juga di saham-saham yang lain juga, maka 10 juta masuk di sini, 20 juta masuk di sini jika skenario buruk terjadi. Kalau misalkan skenario baik, suku bunga naik dan kita dapat di sini dan berpotensi dia naik, maka target profitnya kira-kira bisa di sini atau bisa juga di sini. Ya, bisa sebagian Anda jual, sebagian Anda tahan, dan berikutnya adalah di sini. Jadi yang sederhana saja. Lantas kalau kita bicara saham-saham yang berpotensi, ingat sekali lagi bahasanya berpotensi bukan merupakan suatu kepastian untuk melemah,
Secara logika simpel aja, maka yang berdampak itu menurut saya pribadi adalah sektor properti. Kenapa? Karena suku bunga naik, otomatis bunga KPR, bunga pinjaman, kredit pemilikan mobil, dan lain sebagainya juga akan naik. Itu berpotensi mengurangi minat orang untuk mengajukan KPR. Sekali lagi, ini semuanya adalah bentuknya perkiraan. Jadi, menurut saya yang melemah berdampak adalah sektor tentunya properti atau juga mungkin otomotif. Oke, sekian. Terima kasih ulasan dalam kaitannya dengan potensi BI akan mengumumkan suku bunga acuan hari ini jam 2.30 siang, kemudian juga potensi akan naik karena inflasi negara-negara lain juga sudah menaikkannya serta dolar yang nyaris tembus 15.000, dan potensi sektor mana kalau suku bunga menguat itu akan berpotensi juga menguat, dan sektor mana yang kalau suku bunga menguat berpotensi akan melemah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.